Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawafana muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini bisa kita pergunakan untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan terus berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Karena manusia yang baik pasti bukanlah manusia yang hidupnya tanpa dosa. Sebaik-baik manusia pasti ada jeleknya, dan sejelek-jelek manusia juga ada baiknya. Yang baik terus hanya malaikat, dan yang salah terus hanya iblis. Manusia bukan malaikat, manusia bukan iblis juga. Maka manusia itu perpaduan antara dua sifat. Kadang sifat malaikat, kadang sifat iblis. Kadang benar, kadang salah. Buat manusia itu normal. Yang penting ketika salah, ketika berdosa, mau menyadari salahnya, mau menyadari dosanya, dan setelah sadar, kemudian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna hadis Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Semua manusia itu banyak dosanya, dan sebaik-baik yang berdosa ketika manusia itu mau menyadari dosanya, dan setelah itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi, dan semoga Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, di waktu yang sangat singkat ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kali ini kita mengangkat tema yaitu akibat menunda-nunda kebaikan. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menekankan, yang menganjurkan kepada kita agar kita jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Karena setan menggoda dan mengelabui manusia itu melalui keadaan itu. Ya, jadi setan menggoda manusia itu enggak selamanya langsung digoda supaya berbuat dosa. Tapi apa? Ditunda supaya manusia itu tidak cepat menjalankan kebaikannya. Karena biasanya kalau manusia sudah menunda-nunda kebaikan, ya itu biasanya apa? Kebaikan itu belum tentu bisa dilakukan, Pak. Ya, kalaupun itu dilakukan, kadang ada sifat kemalasan. Contoh, udah dengar panggilan azan. Kalau kita nunda-nunda, ya mungkin kita tetap menjalankan sholat, tapi lama-lama apa? Lama-lama kita itu akhirnya merasa malas. Dan nanti lambat laun kalau itu dibiarkan, bukan cuma malas kita beribadah, bukan malas sholat, kita lama-lama bisa ninggalin sholat. Karena biasanya setan menggoda manusia itu melalui celah-celah yang membuat orang itu supaya menunda kebaikan. Makanya di Quran sendiri ada ayat fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Siapa? Kok ada orang sholat celaka gitu? Alladzina hum an sholatim sahun, yaitu orang-orang yang suka menunda-nunda sholat. Jadi enggak selamanya orang itu meninggalkan sholat terus langsung dia meninggalkan, tapi awalnya dari menunda-nunda. Sudah dengar azan disuruh sholat, itu sudah azan, jawabannya apa? Baru azan. Ya, itu sudah azan baru waliman zuhur itu udah jam 1 loh, baru jam 1. Jam 2 pun nanti itu udah jam 2, baru jam 2 gitu. Lama-lama nanti menganggap sepele, dan akhirnya disitulah banyak manusia meninggalkan. Entah itu meninggalkan sholat, entah itu meninggalkan kebaikan itu. Dan di Al-Quran sendiri Allah menekankan fastabiqul khairat, agar kita itu apa? Bersegera
berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ya. Nah, karena nanti di akhirat kata Rasulullah, jangankan orang yang di akhirat itu mendapat siksa, Pak. Di akhirat yang mendapat kenikmatan saja itu disebutkan dari riwayat, mereka pun menyesal gitu. Nah, kalau yang mendapat kenikmatan aja menyesal, terus gimana di akhirat itu yang mendapat siksanya Allah? Nah, kalau yang mendapat siksa Allah menyesal ya karena dia mendapatkan penderitaan, gitu ya. Tapi kok ada orang dapat kenikmatan di akhirat mendapat surga, kok bisa nyesel? Nyeselnya dari mana? Nyeselnya karena dia dulu waktu hidupnya, kenapa menjalankan kebaikan itu cuma sedikit. Kalau tahu pahalanya kayak begini, dia akan menjalankan kebaikan itu enggak hitung-hitungan. Nah itu. Kan ada kan di surat Al-Munafikun. Di surat 62 ayat ke-10 itu, di penggalan ayat, pertengahan ayat itu, ada orang sudah meninggal, dia minta dihidupkan lagi. Ya, itu menunjukkan apa? Ada penyesalan. Fayaqula Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar ya Allah, biar nanti aku beramal soleh, biar nanti aku rajin sedekah. Lalu Allah jawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluh. Kalau pakai bahasa kita, memang kurang aku kasih waktu, aku kasih umur. Kenapa waktu engkau masih hidup, engkau sia-siakan waktu itu, engkau sia-siakan umur itu. Nah, apa yang terjadi? Ya pasti penyesalan, Pak. Dan penyesalan itu pasti selalu di akhir, tidak pernah di awal. Hari ini ada orang nggak sholat pun kan kelihatannya biasa kan? Kan nggak ada orang nggak sholat terus tiba-tiba jendol jidatnya, kan nggak ada itu. Kelihatannya biasa, tapi nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah, disitulah penyesalan-penyesalan itu. Bukan hanya orang yang nggak baik loh, yang baik pun menyesal. Kalau yang baik menyesal, kenapa dulu kebaikanku sedikit gitu. Namanya ada orang yang senang ngaji, Pak. Ngajinya baru bisa seminggu sekali mamanya. Ketika dilihatkan pahalanya ngaji nanti di akhirat, maka dia nyesal, ya Allah kalau tahu pahala ngaji kayak gini, kenapa cuma satu pekan cuma sekali, kenapa enggak setiap hari dan seterusnya. Nah, bisa dibayangkan kan, kalau yang baik saja nyesal, gimana yang enggak baik coba. Ya, ketika mendapatkan siksa Allah, itu di surat An-Nazi'at, ya, surat An-Nazi'at, ayat yang terakhir itu, mereka berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang sudah melihat azab Allah, melihat siksa Allah, yang mungkin dia berbuat dosa, dia enggak menyesal, nanti di akhir ketika dapat siksa Allah, mereka apa? Bilang sama Allah, ya Allah, kalau tahu jadi manusia ternyata berat kayak begini, ada pertanggungjawabannya, kenapa enggak engkau jadikan aku sebagai debu, sebagai tanah saja ya Allah. Ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau tahu jadi manusia itu ada pertanggungjawabannya, mendingan aku jadi debu, aku jadi tanah. Kenapa? Ya kalau debu tanah kan enggak ada hisab, enggak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan dalam hadis, la yazalu qadma rijli 'abdin hatta tus'ala an arba'in, an umrihi fima afna, wa an ilmihi fima ya'mal, wa an ahlihi fima ta'adaba bihim, wa an rizkihi ay mimma iktasabahu wa mimma anfaqahu. Semua nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, nikmat hidup, nikmat umur, nikmat nafas, hembusan nafas, detak jantung kita ini, Pak, tidak ada yang nanti kecuali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Gitu. Nah, jadi nanti di akhirat itu banyak orang menyesal. Karena apa? Kalau yang baik, ya dia menyesal kenapa dulu kebaikannya sedikit. Kalau yang mendapat azabnya Allah, lebih menyesal lagi. Karena azab Allah sangat dahsyat, Pak. Ya, sampai disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-56 itu, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Orang-orang yang ketika mendapat azab Allah di akhirat, Pak, ya, maka mereka sangat-sangat menyesali dan mereka berusaha agar apa?
diberikan kesempatan hidup walaupun sebentar saja. Tapi kan nggak mungkin. Apa salah satu azab yang Allah berikan itu, Pak? Saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghaira liyadulkul adab. Allah akan bakar, Masya Allah, kulit yang menyelimuti dagingnya di api neraka. Lalu ketika kulit itu hangus, Allah bulatkan lagi seperti semula. La yamutu wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Kenapa kok di Quran siksa Allah itu disebutkan kulit, Pak, yang menyelimuti daging ini? Karena rasa sakit itu bukan di daging. Justru ketika kulit ini tersakiti sedikit, maka efek sakit itu akan bisa dirasakan oleh sekujur badan. Bapak Ibu pernah ke dokter terus disuntik gitu? Ketika sudah masuk ke daging, Pak, nggak terasa sakit tuh. Tapi ketika nusuk di kulit, satu titik saja kita kaget. Dan siksa neraka itu bukan menghancurkan daging, tapi membakar kulit yang membungkus daging itu. Kalau satu titik disuntik aja kita kaget, gimana seluruh kulit kita? Masya Allah. Tapi apakah penyesalan-penyesalan orang itu diterima oleh Allah? Tidak. Ya, penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Ya. Jadi makanya ada 6 hal yang dianjurkan Rasulullah nih, Pak, sebelum terjadi penyesalan-penyesalan itu. 6 hal ini dianjurkan untuk disegerakan. Penyesalan itu biasanya apa? Karena menunda-nunda kebaikan. Ya, al-ajalah minasyaiton. Buru-buru itu sebetulnya sifat setan. Tapi ada 6 hal yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk disegerakan supaya buru-buru gitu. Apa itu, Pak? Yang pertama adalah buru-buru taubat. Jadi jangan kalau kita mau jadi orang baik, kapan mau baik? Besok aja. Jangan besok, Pak. Kapan mau baik? Sekarang. Kenapa sekarang? Karena kita enggak tahu apakah umur kita sampai hari esok. Jangankan bicara hari esok, Pak. Setelah pengajian ini, ada yang tahu enggak apa yang terjadi pada diri kita? Wa ma taskutu mi waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbi wala yabis illa fi kitabim mubin. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak ada yang terjadi dalam hidup ini kecuali itu bergerak mengikuti gelombang takdir Allah. Enggak mungkin tahu takdir Allah kita, Pak. Maka kenapa kita disuruh untuk buru-buru taubat? Jadi kalau taubat itu enggak boleh tarso. Kita enggak tahu kapan akhir kehidupan kita, Pak. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai kita sekarang kepingin, sudah punya keinginan untuk berbuat baik, kayaknya hanya kita kepingin, besok saja. Terus tiba-tiba umur kita enggak sampai hari esok, Pak. Penyesalannya kayak apa itu, Pak? Karena kita sudah punya niat baik. Kecuali kalau orang sudah, enggak biarin aja, aku mau jadi orang brengsek aja, itu no problem, artinya dia sudah siap dengan konsekuensinya. Tapi kalau kita sudah kepingin jadi orang baik, kenapa harus ditunda gitu? Dan biasanya orang kalau nunda-nunda kebaikan, itu pasti akan berat untuk menjalankan kebaikan. Karena memang kebaikan itu selalu dihiasi oleh setan dengan sesuatu yang enggak kita sukai. Kebaikan itu selalu dihiasi oleh setan dengan hal-hal yang tidak kita senangi. Ya. Beda dengan dosa. Kalau dosa, Pak, itu dihiasi oleh setan dengan keindahan, dengan kenikmatan. Korupsi mamanya. Pasti yang ada di benak orang yang korupsi itu, kapan saya mau kaya kalau saya enggak korupsi? Kalau gini-gini aja saya enggak cepat kaya. Kan keindahan yang dilihatkan oleh setan. Tapi ketika kebaikan, Pak, yang dilihatkan adalah hal-hal yang enggak kita sukai. Dan itulah uniknya ya, uniknya kebenaran itu. Tapi di balik kebenaran itu, yang enggak kita sukai, disitulah yang sebetulnya disukai oleh Allah. Dosa yang diselimuti dengan sesuatu yang kita sukai gitu. Sesungguhnya itulah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Jadi sebetulnya dalam hidup ini itu pilihan, Pak. Kita mau menyukai yang disukai oleh Allah, apa kita menyukai sesuai dengan selera kita. Kalau kita hidup hanya mengikuti kemauan kita, ya pasti, Pak, ya kemauan itu selalu disetir, selalu didorong oleh nafsu. Ya.
Tapi kalau kita mengikuti apa yang menjadi kemauan oleh Allah, kemauan Allah kita ikuti. Memang kadang nggak banyak disukai oleh manusia, tapi endingnya itu akan membahagiakan kita. Saya ambil contoh saja, Pak. Enaknya kalau kita ngantor kayak gini nih, Pak, dur kayak gini, enaknya ngapain? Istirahat. Tapi kan Allah suka kalau waktu istirahat kita gunakan untuk mengaji seperti. Apakah semua orang suka? Enggak. Sudah ada di masjid aja mendingan keluar kan gitu. Ya. Enaknya apa? Ya kongko, ngopi, makan, itu enggak salah gitu loh. Tapi apakah itu yang lebih disukai oleh Allah? Pasti yang lebih disukai Allah adalah ketika kita waktu istirahat, kita manfaatkan untuk mendengarkan kajian, untuk itikaf di masjid. Ya. Jadi kadang-kadang yang disukai oleh Allah itu sebaliknya, enggak disukai oleh manusia. Tapi yang dibenci oleh Allah, kadang itu malah disukai oleh Allah. Gitu. Ya, tengah malam enaknya ngapain, Pak? Tengah malam enaknya ngapain? Tidur. Tapi Allah suka apa? Tahajud. Tapi apakah orang suka tahajud? Enggak. Ya. Disakiti sama orang, kalau mau ngikutin keinginan kita, disakiti sama orang, enaknya ngapain? Balas menyakiti. Emang lo aja yang bisa nyakiti gua gitu kan. Tapi Allah menyuruh apa? Balaslah kebencian dengan kebaikan. Itulah jalan-jalan yang menuju Allah itu. Enggak disukai oleh manusia. Nyari duit susah apa gampang? Nah, kalau diem begini berarti mudah semuanya ini kayaknya nih ya. Amin itu ya. Kayaknya begitu habis sholat buka sajadah langsung ada duit di bawah itu. Nyari duit susah lah karena kita harus menjemput berikhtiar gitu kan. Kalau gampang nggak mungkin ke kantor sini kan. Tapi ketika sudah dapat rezeki, coba. Ketika sudah dapat rezeki, Pak, Allah perintahkan kita apa? Untuk bersedekah. Udah nyari duit susah, suruh ngasih ke orang lain coba, Pak. Padahal kalau enak, ngapain kasih orang lain? Orang nyari duit susah kan itu. Itulah ya perintah-perintah Allah yang kadang tidak disukai oleh manusia, tapi itu justru yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada 6 yang dianjurkan supaya kita bersegera melakukan. Pertama taubat tadi. Makanya di Quran kalau kita melihat perintah taubat itu diksi bahasanya aja beda, Pak, dengan perintah-perintah lain. Kalau perintah lain kan sholat pakai redaksi bahasa apa? Aqimus sholat. Haji wa atimul hajja wal umroh. Puasa kutiba alaikumus siyam. Tapi begitu bicara tentang taubat, Pak, redaksinya beda. Allah menggunakan kata sari'u ila maghfirah. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Bersegera taubat. Ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubat sebelum nyawa di tenggorokan. Tapi kan nggak tahu kapan nyawa di tenggorokan itu. Ya, karena kematian selalu datang tidak pernah tiba-tiba tidak pernah ada gejala. Kematian itu datang selalu apa, Pak? Selalu dirahasiakan oleh Allah. Ya kalau kita tahu meninggal hari esok, kita taubatnya sekarang beres. Tapi apakah ada yang tahu kapan akhir dari kehidupan kita? Ya. Kemudian yang kedua yang dianjurkan buru-buru, Pak, adalah buru-buru sholat. Ya, jangan sholat buru-buru, jangan kebalik itu. Ya, buru-buru sholat. Ya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini bi amalin afdalu min amalil akhor. Tolong berikan satu amalan yang amal ini kalau kami lakukan lebih baik daripada amal-amal yang lain. Apa jawab Nabi? As-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Lalu apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Lalu apalagi ya Rasulullah? Jihadun fisabilillah. Ada 3 amalan yang terbaik, Pak. Sholat pada awal waktu, lalu berbuat baik sama orang tua, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat dianjurkan untuk disegerakan. Ya, bahkan ketika ada orang sholat menunda-nunda, itu masih dikategorikan termasuk sholatnya orang munafik. Coba, itu padahal sholat hanya gara-gara ditunda-tunda saja, itu dikategorikan termasuk sholatnya orang munafik. Coba kalau kita lihat dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 142 itu.
innal munafiqin yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ada 4 tanda-tanda kemunafikan itu. Yang pertama apa? Yukhadi'unallah. Dia suka berusaha untuk menipu Allah. Coba bayangin, Allah aja mau ditipu, apalagi manusia, Pak. Karena orang kalau sudah biasa bohong, Pak, susah untuk menyetop bohong itu. Apalagi bohong itu mendatangkan keuntungan, Pak. Sekali dia berbohong, dia akan coba untuk berbohong berikutnya. Kenapa bohong lagi? Karena untuk menutup kebohongan yang sudah dilakukan itu. Ini munafik. Yang kedua apa? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika datang waktu sholat, qamu kusala. Dia malas mendirikan. Tetap sholat, tapi malas. Maka tafsir dari kata kusala itu apa? Menunda-nunda waktu sholat. Kalau sholat yang ditunda aja masih dikatakan munafik, gimana yang ninggalin sholat? Coba. Man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafaro jiharon. Barang siapa meninggalkan sholat disengaja, sesungguhnya dia telah keluar dari Islam. Karena yang membedakan mana muslim, mana non-muslim, Pak, itu sholat. Ya. Kalau orang non-muslim nggak sholat, ya wajar karena dia memang bukan orang Islam. Lah kalau orang Islam nggak sholat, bedanya di mana dengan yang non-muslim? Ya, itu ya. Kemudian yang kedua tanda munafik apa lagi? Yura'unan nas. Mereka kalau beramal kepingin dipuji orang. Ya, kepingin butuh pengakuan, butuh status gitu. Dan biasanya orang kalau berbuat baik masih butuh pengakuan baik, itu belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Kalau orang yang benar-benar baik itu, justru malah dia senang menyembunyikan kebaikan. Karena kebaikan itu melebihi dari mutiara. Dan mutiara itu enggak mungkin ada di permukaan laut. Mutiara itu bersembunyi di dasar laut, Pak. Maka orang-orang yang benar-benar baik itu, dia enggak butuh status pengakuan dari manusia. Dia hanya butuh pengakuan dari Allah saja. La ya khaufu laumata laim. Dia enggak peduli dengan cemooh orang. Karena tujuan hidupnya bukan untuk dipuji manusia. Tujuan hidupnya biar dipuji yang maha memuji. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Terus wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan orang munafik itu kalau zikir kecuali sedikit. Tafsir dari zikir kecuali sedikit itu apa? Zikirnya itu hitung-hitungan. Ya, zikirnya apa? Hitung-hitungan. Makanya di Quran kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Lah, tafsir dari zikir sebanyak-banyaknya itu apa? Zikir yang kita sendiri udah nggak bisa ngitung zikir itu. Baru itu dikatakan zikir banyak, Pak. Tapi kalau ditanya, Mas, zikir sehari berapa kali? Oh banyak, Pak. Berapa? 200.000. Masih bisa dihitung kan? Masih sedikit itu. Ya. Kecuali kalau kita zikir sudah nggak bisa dihitung. Atau jangan-jangan yang nggak bisa ngitung emang nggak zikir juga gitu kan? Berapa zikir? Nggak bisa yang emang nggak zikir dia. Ya. Kecuali kalau zikir ba'da sholah, subhanallah 33 itu ada hadisnya ya, alhamdulillah 33, Allahu akbar. Tapi selain itu Pak, nggak ada perintah zikir itu harus dihitung. Yang ngapain sih kita zikir harus dihitung? Allah kasih nikmat kita aja nggak pernah hitungan Pak. Coba sehari aja berapa kita terima nikmat dari Allah. Nikmat itu nggak selamanya materi loh ya, bangun tidur masih dalam keadaan badan sehat, mata bisa melek pun bisa berkedip itu. Coba tiba-tiba bangun terus matanya melotot nggak bisa kedip lagi itu. Banyak nikmat Allah. Allah kasih nikmat aja nggak pakai hitungan. Kenapa sih kita berbuat baik kepada Allah kok sering hitungan gitu? Ya, padahal kebaikan itu tanpa kita hitung Pak, sudah ada catatan dari Allah dan setiap kebaikan itu nggak mungkin disia-siakan oleh Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Itu surat Yunus ayat 160. Barang siapa yang berbuat kebaikan 1, maka 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Itu balasan minimal Pak. Ada yang sampai 1 kebaikan dihitung 700 kebaikan, sedekah. Jadi enggak perlu kebaikan itu harus dihitung-hitung ya. Karena Allah enggak mungkin mengecewakan kebaikan kita. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanata yudhaifa. Itu An-Nisa ayat 40. Allah tidak mungkin mengecewakan hambanya, walaupun itu beramal kebaikan sedikit saja, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Cuma anehnya, yang Allah kalau membalas enggak pakai hitungan, justru malah dinomor 2-kan.
Sementara kita berbuat baik kepada manusia. Belum tentu loh manusia itu membalas kebaikan kita. Justru tujuan kita agar manusia itu membalas kebaikan. Padahal belum tentu manusia membalas baik. Lah kalau nggak membalas baik, akhirnya kita kecewa. Dan ketika kita kecewa, yang disalahkan manusia itu. Pada kekecewaan bukan datang dari orang lain. Kekecewaan itu karena kita salah bergantung. Kekecewaan itu karena kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan sampai sifat munafik ada dalam hati kita. Yaitu apa? Menunda-nunda sholat tadi. Maka 6 hal yang dianjurkan. Pertama buru-buru taubat, kedua buru-buru sholat, ketiga apa? Buru-buru ngelunasin hutang. Termasuk sunnah itu Pak. Jangan kalau ngutang kepengen cepet, tapi kalau ngelunasin tarso jangan. Karena hutang ini adalah janji loh Pak. Dan janji ini yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah dengan janji, termasuk utang. Karena janji itu mas'ula, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan inna amalal masjid mu'allaqun bainas sama'i wal ardi hatta yu'ta dainuhu. Sesungguhnya amalnya orang yang sudah meninggal dunia Pak, mu'allaqun bainas sama, masih bergelantungan antara bumi langit, belum sampai ke Allah. Kalau dia punya hutang, belum dilunasi hutangnya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, dia punya hutang, belum dilunasi hutangnya Pak, kebaikan itu masih bergelantungan antara bumi langit, belum sampai kepada Allah. Makanya dulu pernah dalam satu riwayat, Rasulullah mau menyolatkan jenazah. Jenazah sudah di depan Rasulullah, Rasul sudah siap-siap mau sholat, mayat itu tiba-tiba nggak jadi Pak. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, loh kenapa nggak jadi nyolatin mayat? Apa jawab Nabi? Barusan aku dikasih tahu oleh malaikat Jibril, si mayat ini punya hutang yang belum dilunasi. Akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan mengacungkan tangan, ya Rasulullah, kalau memang itu alasannya engkau nggak menyolatkan jenazah, karena si mayat masih punya hutang, biar aku yang bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya. Baru setelah itu Rasulullah menyolatkan jenazahnya. Jadi jangan dianggap sepele masalah hutang itu. Maka sebaik-baik orang itu yang tidak menghutang. Kalau harus ngutang, sedikit ngutang. Jangan dikit-dikit. Nah itu bedanya, sedikit ngutang sama dikit-dikit. Kalau dikit-dikit ngutang tuh hobi Pak. Ya, sampai di dompetnya kartu kredit ada 5 biji gitu. Nah kalau pas giliran bayarnya bareng tuh bunyi tuh dit, pusing gitu. Seenaknya orang-orang punya utang tuh pasti nggak enak. Udah mendekati mau bayaran nggak tenang gitu ya. Maka Islam tuh menganjurkan ya sudah kita hidup tuh tidak berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Kadang-kadang kalau memang belum sanggup ya sudah kita tabung aja. Begitu sudah punya uang baru kita laksanakan. Lalu yang keempat, yang dianjurkan buru-buru apa? Tajhizul janazah, mempercepat penguburan jenazah. Itu juga sunnah itu Pak. Jadi jangan ketika ada orang meninggal dunia, ya ditunda-tunda penguburannya. Hanya gara-gara apa? Anaknya kan masih ada di luar negeri, belum datang. Di mana anaknya? Di LA. Tahu LA? Jangan bercanda, ini serius ini ya. Ya. Gara-gara anaknya belum datang dari luar negeri Pak, jenazah orang tuanya ditunda. Alasannya apa? Ya biar nanti anaknya datang dulu. Padahal tahu nggak Bapak Ibu? Kata Rasulullah, fa in kanat al mayitu khairon. Kata Nabi itu, kalau mayit ini adalah mayit yang baik Pak, dia sudah rindu melihat surganya. Kalau kita menunda-nunda, tidak cepat kita kubur jenazahnya, berarti kita menahan orang untuk mendapat kenikmatannya. Sekarang saya mau tanya Pak, orang bekerja yang ditunggu-tunggu kapan? Kok pada diam ini pada nggak gajian di sini ya? Ikhlas semuanya nih. Orang kerja yang ditunggu kapan? Saat gajian, terus ditunda gimana? Perasaan orang yang bekerja itu pasti ngerasa, kok ditunda kan biasanya tanggal 25. Begitulah kalau mayat orang baik, terus kita lamain nggak kita segerakan kita kubur jenazahnya, itu sama aja menunda orang untuk mendapatkan gaji itu. Jadi harusnya sudah menerima balasan dari Allah, dia sudah merasakan nikmat di alam kuburnya, kita tunda.
Itu kata Rasulullah. Dan kata Nabi, kalau itu mayat enggak baik, ngapain dilama-lamain di rumah? Karena itu akan menjauhkan malaikat rahmat, tidak masuk di rumah itu juga. Maka dianjurkan untuk disegerakan. Nah, cuma kadang-kadang anak ngerasa gini, saya pernah itu Pak, dialog sama salah satu jamaah, kan anaknya yang kepingin supaya nyaksiin apa? Jenazah orang tuanya. Ya, kalau waktunya masih bisa terukur nggak masalah Pak. Ini meninggalnya pagi, harus nginep 1 malam lagi. Terus baru paginya harus dikubur, kan sudah nggak terukur gitu. Kecuali meninggalnya sore, oke lah 1 malam itu. Ya. Lalu saya tanya sama anaknya, emang kenapa sih kok harus nunggu anak yang harus hadir di depan jenazah orang tuanya? Aku takut jadi anak durhaka sama orang tua. Ada yang menjawab begitu, seolah-olah, loh ini kan baik, aku nggak mau jadi anak durhaka sama orang tua. Padahal Pak, hubungan orang tua sudah meninggal dunia dengan anak yang masih hidup, hubungannya itu sudah bukan kedekatan fisik. Apa artinya anak datang jauh-jauh, begitu di depan jenazah orang tuanya, anak meratapi, anak menangisi, seolah-olah dia nggak rela. Apa kata Nabi? Innal mayyit mu'azzabun bibukai ahli. Sesungguhnya mayit itu akan terasa disiksa ketika diratapi oleh keluarganya. Terus atas dasar apa? Anak jauh-jauh ditunggu, bukannya ikhlas, malah meratapi. Malah memperberat perjalanannya orang tua menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan anak dengan orang tua yang orang tua sudah meninggal dunia, anak masih hidup Pak. Hubungannya sudah bukan hubungan fisik. Orang tua yang meninggal pun nggak butuh fisik anak itu di depan jenazah, tapi keikhlasan dan mendoakan. Walaupun anak itu nggak bisa nyolatin, nggak bisa ikut memakamkan, ya mungkin karena jaraknya jauh Pak. Tapi saat itu dia langsung mendoakan orang tuanya. Saat itu dia langsung mengikhlaskan, ya Allah, orang tuaku bukan milik aku, karena aku juga bukan milik dia. Aku, orang tuaku milik engkau ya Allah. Dan hari ini engkau sang pemiliknya mengambil orang tuaku. Aku ikhlaskan. Itu jauh lebih menyenangkan orang tua daripada jauh-jauh ditunggu lalu meratapi jenazah orang tua. Ini yang saya lihat beberapa alasan. Ya anak tuh ngotot harus ya ditunggu Pak. Alasannya apa? Takut jadi anak durhaka sama orang tua. Padahal yang namanya anak soleh itu tidak harus. Ya kalau bisa dekat fisik dengan orang tua sudah meninggal, menyolatkan jauh lebih baik. Tapi kalau jaraknya jauh, gak usah dipaksa. Biarkan saja orang tua itu disegerakan, dimakamkan, supaya orang tua itu mendapatkan gaji tadi, mendapatkan kenikmatan yang sudah dilihatnya saat nyawanya diambil oleh malaikat Israel. Kan orang-orang yang baik itu Pak, ketika nyawa itu mau diambil, sebelum diambil, dilihatkan taman-taman surganya. Ya, kan dia sudah rindu dengan taman surga, terus dilama-lamain Pak. Kan sama dengan menunda gaji tadi itu Pak. Ya, nah, jamaah sekalian, itu yang keberapa tuh? Ya, 4 atau 5? Buru-buru taubat, buru-buru sholat, lunasin hutang, mengubur jenazah. Terus yang kelima, buru-buru menghormati tamu. Sunnah itu. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita, jangan dicuekin Pak. Ya, idza ja'ad dhaif ja'a rahmatullah. Wa idza dhahaba dhaib dhahaba bidunumi ahlil bait. Ketika tamu datang ke rumah kita, apa kata Nabi? Ja'a rahmatullah, yang datang tuh rahmatnya Allah, Pak. Maka ketika rumah itu sering didatangi tamu, insya Allah rumah itu akan diberkahi oleh Allah. Nah, kalau tamunya L4 gimana Pak? Maksudnya L4 gimana? Lo lagi? Ya kalau memang itu tamu ya hormati, nggak usah bilang kok kamu lagi. Hormati Pak. Karena ketika tamu datang ke rumah kita itu yang datang tuh rahmatnya Allah. Apalagi tamunya memang namanya Pak Rahmat. Udah pasti rahmat udah itu. Ya. Nabi Ibrahim tuh pernah ditegur sama Allah Pak. Nabi Ibrahim kan terkenal Pak, seneng rumahnya tuh didatangi tamu. Ibrahim tuh kalau makan enak Pak, nyari tamu sampai 2 mil supaya masuk rumah nemenin makan itu. Nah suatu saat ada orang beragama Majusi datang ke Ibrahim. Ibrahim agak sedikit cuek karena Ibrahim tahu nih bukan orang Islam Pak. Akhirnya orang Majusi itu kayak tersinggung. Lah kok muka Ibrahim masam sih gitu.
Akhirnya nggak jadi masuk rumah, dia pulang. Ada rasa kecewa itu. Langsung ditegur sama Allah. Wahai Ibrahim, ngapain kamu bermuka masam dengan dia? Apakah karena dia berbeda agama? Aku saja yang menciptakan dia, aku saja yang didurhakai, nggak diimani saja. Aku nggak marah, aku kasih hidup dia. Lalu alasan kau membenci dia apa? Apanya gara-gara dia nggak beriman? Harusnya kalau dibolehkan membenci, yang paling benar membenci dia adalah aku. Karena aku yang ngasih hidup, aku nggak diimani. Alasan apa kamu membenci dia? Ketika dia datang ke rumahmu, kamu apa punya muka masam itu. Ibrahim gemeteran, Pak. Akhirnya Ibrahim langsung mencari orang tua itu. Dan ternyata sudah 3 mil, Pak. Ketemu di pasar, Pak. Ibrahim bilang, ayo datang ke rumahku. Enggak, udah jauh, capek aku. Enggak, kalau Bapak mau, aku akan gendong. Digendong Ibrahim, Pak. Begitu sampai di rumah, dilayani dengan baik. Dan akhirnya orang ini simpati dan masuk Islam. Nah, itu salah satu riwayat kenapa Ibrahim itu disebut Dhaifullah, orang yang karena Ibrahim adalah orang yang menyukai tamu tadi. Makanya siapapun datang ke rumah kita harus kita sambut dengan baik. Menyambut tuh enggak harus ngeluarin nasi uduk, enggak, tapi sambutlah dengan muka yang menyenangkan. Syukur-syukur sudah mukanya menyenangkan, ngeluarin kopi sama teman-temannya gitu kan. Ya, itu lebih menyenangkan. Afdhalu a'mali ummati idkhalus surur, sebaik-baik amal umatku itu memberikan kegembiraan kepada orang lain. Yang terakhir yang dianjurkan disegerakan adalah mempercepat menikahkan anak perempuan. Sunnah itu. Beda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki nggak boleh tekan-tekan, nggak boleh. Karena dialah yang punya tanggung jawab nanti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia harus siap mentalnya, dia harus siap ruhiyahnya, siap finansial. Tapi kalau anak perempuan, dia sudah punya pasangan, hendaknya dipercepat untuk menikahkan. Ya, kalau udah punya pasangan, Pak, ya jangan nanti habis ini terus anaknya baru SD, nikah kamu gitu. Ya. Kata siapa itu pengajian di sana, sudah punya pasangan, ya. Kenapa? Jangan sampai anak-anak kita itu nanti akan memperberat kita, Pak, saat kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kan ada orang tua masuk surga gara-gara anak, ada orang tua masuk neraka juga gara-gara anak. Kalau anak udah punya pasangan nanti berbuat dosa gimana? Yang dosa kita, Pak. Ya itu ya. Makanya dianjurkan untuk disegerakan, ya. Pak Luki ini kan punya anak perempuan itu kan, cepat dinikahkan, Pak. Mudah-mudahan habis ini nanti ya. Oh sudah, ya sudah. Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan pantun, kopi pahit langsung diminum. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.